Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi yang edukatif dan positif buat kalian semua. Dan gue mau berterima kasih kepada kalian yang telah mendukung RD Channel sejauh ini. Semoga amal kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di kesempatan video kali ini, gue mau ngasih tahu tentang perbedaan antara anxiety disorder dengan panic disorder atau panic attack. Mungkin banyak di antara kita ini nggak tahu ya apa itu anxiety disorder atau panic disorder. Mungkin ini kayaknya sama gitu. Dan gue mau disclaimer dulu. Di sini jangan dijadikan acuan untuk mendiagnosa diri kalian ya. Karena yang berhak mendiagnosa itu adalah dokter atau psikiater atau spesialis yang lainnya. Jadi jangan untuk mendiagnosa diri kalian sendiri. Jadi di video ini hanya memberitahu aja perbedaan-perbedaannya seperti apa. Oke. Panic attack yang disebut itu adalah penyakitnya panic disorder ya. Terkadang menimbulkan gejala yang hampir mirip dengan anxiety disorder. Seperti jantung berdebar, sesak napas, berkeringat, hingga gelisah. Nah, karena gejalanya yang sangat mirip, sebagian besar orang ini merasa kesulitan membedakan antara keduanya. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui perbedaan antara anxiety disorder dengan panic attack atau panic disorder. Dari definisi secara medis, gejala, dan pemicunya. Yang pertama kita akan membahas perbedaan dari definisi medis. Dokter atau psikiater atau psikolog umumnya mengacu pada buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5th Edition atau DSM-5 untuk membedakan pengertian panic attack dan anxiety. Panic attack atau serangan panik adalah episode dari rasa takut yang teramat sangat sehingga menyebabkan reaksi fisik pada orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi secara mendadak, secara spontan, dan bukan reaksi secara situasi yang penuh dengan tekanan. Nah, jadi panic attack ini terjadi tanpa alasan datangnya dan nggak bisa diprediksi. Nah, sementara itu, anxiety disorder atau gangguan kecemasan merupakan payung besar yang melingkupi berbagai macam gangguan psikologis seperti generalized anxiety disorder atau gangguan cemas umum, gangguan panik atau panic disorder, lalu OCD, obsessive compulsive disorder, lalu ada social anxiety disorder, fobia spesifik, dan post traumatic disorder atau disebut PTSD. Nah, mungkin Anda ini juga mengenal istilah anxiety attack atau serangan cemas. Meski begitu, kondisi ini tidak didefinisikan dalam buku DSM-5
sehingga dokter atau psikolog tidak akan mendiagnosisnya. Nah, selain melalui definisi secara medis, anxiety dengan panic disorder dapat dibedakan berdasarkan gejala dan pemicu timbulnya gejala tersebut. Oke, yang kedua adalah perbedaan pemicu timbulnya gejala. Hal yang menjadi pembeda antara panic attack dengan anxiety ialah dari pemicunya. Pemicu timbul gejalanya. Nah, beberapa orang bisa mengenali pemicu kondisinya, tapi banyak pula yang tidak. Panic attack, serangan panik, umumnya muncul secara spontan dan bisa terjadi tanpa adanya alasan yang jelas, ya secara mendadak aja tiba-tiba. Dan gejala yang timbul akan memuncak, lalu mereda dalam beberapa saat. Sebagai contoh ya, saat berbelanja di toko swalayan atau di mall, kalian itu yang mempunyai gejala panic disorder, secara tiba-tiba akan dilanda kepanikan seperti akan didatangi sebuah musibah yang besar. Dan itu akan memicu jantung Anda berdebar kencang sampai terasa menyakitkan, diikuti dengan keringat dingin, lalu perasaan mau pingsan, atau bahkan lebih parahnya kalian itu berasa akan seperti mau mati. Nah, kepanikan ini akan mereda dalam beberapa menit sehingga Anda akan pulih kembali. Namun, Anda mungkin terus dihantui pertanyaan tentang kenapa sih hal ini mendadak terjadi, kok tiba-tiba gue seperti ini sih, seperti itu. Dan sebaliknya, orang yang mengalami anxiety disorder pada umumnya sudah mengetahui pemicu timbulnya kecemasan. Misalnya, dia takut ketinggian, jadi dia karena ketinggian dia langsung cemas, dia takut gitu kan, cemas. Atau di tempat keramaian, dia sudah tahu, gue kalau di tempat keramaian, gue akan cemas. Seperti itu. Jadi dia sudah mengetahui kalau anxiety disorder itu sudah mengetahui pemicunya. Nah, mungkin kalian pernah merasakan takut yang membanjiri tubuh kalian itu saat terjebak dalam keramaian. Ya, yang mengancam atau yang berbahaya. Jadi kalian tuh sudah tahu kalau gua berada di tempat seperti ini, gua akan timbul nih gejala pemicunya nih gitu. Nah, kondisi ini membuat tubuh menggigil, bulu kuduk merinding, jantung berdebar, lalu perut terasa tidak enak, lalu pikiran itu bercampur aduk gitu. Di saat bahayanya ini, pemicunya ini sudah usai, gejala kecemasan akan menghilang. Namun, gejala akan muncul kembali saat ada pemicunya, bahkan dengan intensitas yang lebih berat. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah perbedaan gejala yang muncul. Anxiety disorder dan panic attack ya sering sekali itu susah dibedakan ya. Bahkan gejalanya bisa mirip dengan penyakit jantung atau masalah tiroid dan gangguan pernapasan. Sebuah tanda yang bisa kalian alami bila mengalami gangguan kecemasan antara lain di anxiety ya. Itu antara lain seperti merasa gugup, gelisah,
deg-degan, berkeringat, terus pusing, napas ngos-ngosan, tremor atau mata kedutan, otot tegang, sakit kepala, insomnia, ketakutan, sulit fokus, mudah marah, hingga sensitif terhadap potensinya bahaya. Itu adalah tanda yang bisa kalian alami bila mengalami anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Yang selanjutnya adalah kalian bisa dikatakan mengalami serangan panik atau panic attack jika kalian menunjukkan 4 atau lebih dari gejala berikut. Jantung berdebar cepat, berkeringat yang berlebih, tubuh gemetar, kesulitan untuk bernafas, nyeri atau sesak pada dada, mual atau perut bergejolak, kepala berkunang-kunang kayak kelayangan ya, kehilangan keseimbangan dan ingin pingsan, dan perasaan terpisah dari tubuh atau kenyataan, rasa seperti kehilangan kontrol atas tubuh, ketakutan akan mati, dan mati rasa. Nah, ini gue juga mengalami hal ini. Beberapa dari yang tadi disebutkan, ada 4 atau 5 gue mengalami gejala tersebut. Karena gue didiagnosa panic disorder. Nah, pada dasarnya sebentar, mau minum dulu. Pada dasarnya, gejala anxiety disorder dan panic attack memang mirip ya. Tapi para ahli akan mengukur intensitas dan seberapa lama gejala berlangsung untuk membedakannya. Gejala kecemasan sulit untuk hilang dan bisa bertahan dalam waktu yang lama. Perasaan ini dapat mengalami peningkatan secara bertahap dari waktu ke waktu. Dan sementara itu, serangan panik atau panic attack muncul tiba-tiba dan memuncak dalam waktu sekitar 10 menit, dan lalu kondisi ini akan mereda dalam beberapa menit setelahnya. Jadi hanya sebentar, tapi itu perasaan sebentar itu yang gue rasakan ya. Wow, itu udah gak enak banget. Kayak pengen mati, emang bener udah kayak merasa pengen mati lah. Jantung berdebar, gemetar, mual, keringat dingin, itu yang gue rasakan, kelayangan. Seperti itu. Dan pengidap gangguan psikologis juga rentan mengalami depresi. Hal ini memperparah gejala sehingga pengidapnya perlu mendapatkan penanganan dari psikolog atau psikiater. Oke, jadi artikel ini sumbernya gue dapat dari halosehat.com. Jadi itu adalah perbedaan antara anxiety disorder dengan panic attack atau panic disorder. Oke, mungkin sekian dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ciao.